Oke teman-teman, kali ini kedatangan mobil untuk mobil premium ya, Fortuner teman-teman, Fortuner VRZ. Nah ini kondisinya baret, serabut halus, pada muncul. Nih, kalau dari kamera kelihatan nggak ya? Nah, serabut halus, dia itu dicoba-coba dibersihkan sendiri menggunakan cairan kimia dan dicoba-coba untuk poles sendiri teman-teman ya. Tapi nggak efektif. Tuh, sampai bekas-bekas polesannya kelihatannya teman-teman. Nih. Kita lihat dari dalam. Tuh. Kelihatannya serat ininya ya. Tuh, serabutnya teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, di sini juga kalau kena cahaya nih, tuh. Baret-baretnya, seratnya, baretnya. Nah ini yang jalur yang sebelah sini ya teman-teman tuh. Gitu teman-teman. Nah kita usahakan tanpa ada proses pengamplasan dulu, karena untuk meminimalisir resikonya. Kalau ada pengamplasan kan artinya memang harus benar-benar dijaga dari kontaminasi kimia. Aduh berisiknya ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi ya. Kalau untuk masalah serabut-serabut halus itu bisa langsung dibeningkan ya teman-teman tanpa ada proses pengamplasan. Nah ini yang untuk yang terminal tebelnya ini kita usahakan dulu, karena untuk meminimalisir resikonya dulu teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak ada pilihan mau nggak mau harus dilakukan. Tapi kalau memang nggak mau ya artinya lebih baik diganti aja kacanya. Karena kalau nggak mau diamplas nggak bisa hilang, kitanya juga yang jadi percuma gitu teman-teman ya. Tapi kalau memang bisa langsung dibeningkan ya itu lebih baik lagi. Jadi untuk tingkat resikonya lebih kecil lagi ya. Tingkat resikonya itu yang dimaksud adalah apabila lupa terkontaminasi cairan kimia, dia akan muncul lagi bekas amplasannya. Itu doang minusnya teman-teman. Tapi plusnya artinya dia bisa lebih hilang lagi. Sebenarnya sih cuma hanya pengalihan luka ya. Tadinya luka gores berubah menjadi luka amplas. Karena apa? Gores itu lebih dalam. Kalau amplas itu lebih halus, jadi permukaannya lebih rata. Untuk goresannya pasti hilang, gitu teman-teman. Jadi memang pada dasarnya memang kondisi kacanya sudah bermasalah ya. Artinya nggak mungkin kalau misalkan kaca normal-normal aja kita main amplas-amplas aja, kan logikanya di mana gitu ya. Kalau misalkan yang bermasalah ya kita atasin sesuai dengan permasalahannya. Hanya splek atau hanya kusam, serabut atau jamur itu nggak ada pengamplasan, kita langsung beningkan aja teman-teman gitu. Jadi kalau untuk pengamplasan hanya untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Tergantung mau apa enggaknya, caranya diatasin seperti itu. Kalau misalkan enggak ya udah silakan aja atasin sendiri, atau mau diganti kacanya silakan aja teman-teman gitu ya. Jadi harus ada pemahaman dulu sebelumnya di awal untuk masalah kondisi-kondisi permasalahan kaca. Nah, gimana kena Kak Jin? Coba kita lihat dari dalam ada reaksinya Kak. Ya, progresnya udah terlihat mulai lebih bening ya teman-teman ya. Nah ini serabut-serabutnya sepertinya udah mulai kena, sudah mulai memudar. Nah jadi prinsipnya begini teman-teman ya. Obat ini dia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki partikel yang rusak. Karena dia sifatnya senyawa dengan kaca, dia sanggup untuk memperbaiki partikel-partikelnya. Tapi dalam batasan dia masih serabut. Dia biasanya ukuran di bawah 0,5 atau 0,10 mungkin masih kejangkau ya, tergantung karakter kaca juga. Kadang memang ada kaca yang sulit, yang udah premium seperti ini teman-teman. Kalau masih kaca-kaca mobil biasa yang standar, kemungkinan dia lebih mudah ya. Ibaratnya kalau bagi kita tuh lebih empuk lah. Kalau ini memang sulit ya. Jadi segi price juga agak berbeda. Untuk masalah standar dan premium ada perbedaan teman-teman. Karena disesuaikan dengan kondisi dan satu lagi karakter dan tipe kacanya teman-teman, tipe mobil. Nggak mungkin mobil seperti ini tuh pakai mobil kaca standar, nggak mungkin teman-teman. Oke, udah mulai progresnya ada kelihatan ya. Nanti kita lihat lagi. Ya kita mau tes sabun wipernya, tes kualitas karetnya. Ini karet yang mahal 500 ribuan, yang hidropopik. Cuman kalau bagi saya mah sayang ya beli karet sampai 500 ribu seperti ini. Tapi memang luar biasa sih sapuannya. Ya. Coba dites lagi Om sapuannya.
Oke, dinyalain. Ya, ya bersih sekali ya teman-teman ya, clear. Sapuannya udah normal, kacanya juga udah terang. Nanti kita review dulu ya dari dalamnya. Ya. Coba lagi Om. Ya, dicoba lagi Om sapuannya Om. Sekali sapu aja kayak gini ya. Wos, mantap sekali Om ya. Gimana Om perbedaannya menurut Om? Ya kalau saya pribadi ya, Iya. karena ini kaca sudah dipoles dan memang jamur dan beberapa barik-barik Bar. tipisnya sudah hilang. Ditambah lagi kemarin saya beli wiper di online shop ya. Ya, Brandnya Trafo dan ini hidropopik. hidropopik ya. Ya lumayan Om, harganya hampir 500 itu. 500.000 buat beli karet Tapi doang teman-teman. Saya Ya. sih puas dengan kondisi sapuan seperti ini. Lihat tuh, dia langsung clean loh. Clear ya. Tuh, Mantap ya. langsung bersih. Alhamdulillah teman-teman, puas sekali teman-teman. Sip. Oke teman-teman, saya bersama ownernya nih, Om. Yes. Dengan Om siapa maaf? Saya Eko Om. Om Eko tahu info dari mana nih kalau ke tempat saya? Saya tahu temannya Om Wildan itu sengaja memang cari di YouTube channel ya. Ya, dari YouTube. Masalah poles kaca dan segala macam. Bahkan Om Wildan juga mengklaim kalau di amplas itu nggak boleh. Itu juga Om kayaknya protek waktu itu. Benar. Jadi kalau untuk masalah pengamplasan ini memang ada tahapannya Om. Iya. Jadi kalau kondisinya masih kejangkau untuk diatasi tanpa diamplas itu lebih baik, dari faktor safety-nya ke depannya juga, pengerjaan juga lebih enak juga, tidak memakan waktu lebih banyak. Nah, satu sisi lebih aman. Kalau kondisi serabut seperti tadi udah saya maksimalin tanpa ada proses pengamplasan Om. Yes. Jadi saya kasih yang terbaik dulu untuk ke customer. Kalau misalkan udah nggak ada pilihan, harus dilakukan, ya terserah pilihan customer mau apa enggak. Kalau nggak mau ya tinggal ganti kaca aja, karena kondisi udah nggak kejangkau sama obat gitu. Nah, sebelumnya Om cerita-cerita ke saya karena kontaminasi kimia ya. Yeah. Dan Om juga coba-coba atasin sendiri. Yes. Gimana pengalaman Om? Om ceritain. Awalnya saya ragu-ragu sih sama Wildan awalnya. Karena kan beberapa kali saya sudah chatan ya sama Ya, Om. ya. Karena aku kan orangnya memang suka yang bersih ya Om ya. Siap. Makanya chemical yang aku gunakan tuh pakai cairan HF. Oh, Gitu kan. hidroflorida. Makanya Ya. bersih tapi ada apa ya, semacam suwir-suwiran atau Ya. apa ya, yang ngerak, yang sehingga itu memang aku tadi tidak yakin kalau ini cuma dibeningkan saja. Ya, Aku ya, pikir ini metodenya pakai pengaplasan Om. Ya. Aku pikirnya ya. Ya. Tapi ternyata aku nggak bisa ngomong deh. Pokoknya Ya. luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya. Luar biasa banget pokoknya. Aku nggak nyangka. Bahkan kaca mobilku ini kalau aku lihat kaca mobil yang mobil baru keluar dari dealer aja kalah loh. Kalah bening Om ya. Aku Iya, juga, gitu. aku juga nggak nyangka loh. Saya respect sama Om karena dia Om ini merawat kendaraan sendiri Iya, gitu. iya. Cuman kalau untuk masalah kaca sepertinya Om kurang menguasai. Nah, akhirnya ada masalah seperti serabut karena kontaminasi kimia yang tersebut. Jadi Om ini juga sebenarnya merhatikan konten saya teman-teman. Karena yang dipertimbangkan adalah setelah ini nggak boleh pakai obat-obatan Nah, itu, jamur, bener obat-obatan banget chemical itu, gitu. bener. Nah, jadi yang saya bukan melarang, saya hanya menghimbau. Jadi Kalau sekarang udah nggak Om? Saya ya kapok udah. ya, jadi pertimbangan awal seperti itu. Om ini ragu kalau dipoles nanti nggak boleh kena, Nah, ini nggak iya, boleh ini. iya, bener. Itu yang saya larang. Maaf, yang saya himbau itu adalah yang bersifat negatif, jadi abrasif, merusak Abrasif. partikel kaca. Nah, kalau kimia tetap kita pakai, utamanya tadi seperti yang saya jelasin masalah kit. Masalah wax. Saya sebut merek, masalah Oke, wax. wax ya? Nah, wax itu kan dia untuk membersihkan dan menghilapkan body. Iya. Tapi efektif untuk membersihkan kaca juga Om. Nah itu yang nggak aku habis pikir tuh. Nah, Itu yang nggak aku habis pikir. bener. bahkan jadi lebih mudah perawatannya. Tadi saya Iya, udah iya, praktekkan iya. cara Tadi perawatan dari lebih poin ya. mudah, dan lebih simpel, lebih murah juga. Nggak perlu keahlian khusus, asal kemauan aja untuk membersihkan gitu. Jadi yang saya larang adalah yang bersifat merusak kaca Om. Bukannya artinya nanti kamu nggak boleh kena ini, nggak boleh itu. Ya, saya kan edukasi gitu. Iya. Edukasi apa yang bisa dipakai, apa yang harus dihindarin gitu. Jadi udah paham Om ya. Jadi nggak ada keraguan lagi. Memang harus udah langsung ngebuktiin. Iya. Om lihat, saksikan dari awal prosesnya dan lihat sebelum
saya poles kondisinya seperti apa setelah Before saya afternya poles. tadi saya Ya, juga lihat. before after, dan udah kita coba tes sabun wipernya tadi. Wih, bagus banget tuh. Wipernya juga cukup bagus Om, mahal wipernya, saya salut, wipernya mahal, malah lumayan, tapi nggak apa-apa Om, itu buat kepuasan tersendiri Om. Ya. Tapi masukan sih Om. Ya. Kalau aku sih kendala di tempat sih Om. Ya jelas Om, karena situasi seperti ini teman-teman tuh. Ya ini pasar mobil. Tapi Kalau gini buat Om. nunggu-nunggu agak repot Ya juga. repot kalau yang dari yang nggak enak kalau bawa keluarga Om. Saya ada beberapa customer bawa keluarga dari luar kota. Nah, itu. Ya paling diarahkannya ditinggal aja mobil saya kerjain. Dia kebanyakan main ke dekat mall dekat-dekat sini Om. Jadi udah selesai saya kabarin. Karena ruang tunggunya seperti ini teman-teman, pasar otomotif. Jadi kurang nyaman. Tapi don't just book from the cover, kurang lebih kayak gitu. Karena banyak sekali customer saya yang bermain di tempat yang bonafit seperti salon-salon yang keren ya, berkelas lah, bermasalah. Justru sembuhnya ke sini Om. Kalau Om bisa lihat konten-konten saya masalah Mini Cooper itu utamanya yang masalah teknologi coating Om ya. Saya bukan yang ngelarang atau menjelekkan, tapi kebanyakan bermasalah di situ. Jadi sifatnya terkesan modern, teknologi terkini untuk melindungi kaca, itu sifatnya melapisin Om. Jadi kaca itu dilapisin oleh kimia. Jadi Om nggak rekomendasi? Oh, saya nggak rekomendasi. Kalau Nano saya, ya? saya nggak rekomendasi. Bahkan saya ada pernah mau di endorse pun saya nggak terima karena saya nggak mau merusak kepercayaan customer. Iya, Kalau iya. saya yang penting apa adanya, yang real bener-bener bermanfaat gitu Om. Kalau yang bukannya saya ngelarang, tapi khusus untuk kaca teman-temannya. Tapi kalau untuk body silakan. Bukannya saya ngelarang. Kalau untuk kaca, jadi fungsinya itu harus disesuaikan. Kalau fungsinya untuk ke kaca yang negatif jangan. Kalau untuk yang ke body memang dia utamanya ke sana arahnya ya silakan. Jadi kita harus selektif. Nah, itu masalah coating sering sekali kejadian yang datang ke sini. Jadi setelah diaplikasikan beberapa saat kemudian utamanya pas pada saat hujan malah burem, nggak enak. Utamanya pas disapu malah semakin burem Iya. gitu, karena kan dia punya massa, artinya dilapisin lagi permukaan kacanya malah bermasalah. Nah kalau saya yang penting bersih, intinya kalau kaca gini Om, kaca bersih, bebas jamur, itu pandangan visibilitas normal. Kalau saya intinya gitu aja. Ya makanya saya salah cek nickel yang aku gunain sih. Ya. Makanya aku sebetulnya kan orangnya juga nggak mau yang kotor. Maunya Oke. sedikit ada kerak sedikit atau bantai aku bersihin. Oke. Nggak taunya ternyata salah. Ya, dalam bermasalah. penggunaan cek nickelnya. Jadi kurang lebihnya Om udah dapat ilmu juga Iya, dari saya dapat ya. edukasinya sih. Ya. Nah. Gitu teman-teman. Jadi saya bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan suatu produk atau merek, tapi Pokoknya kalau teman-teman punya masalah yang sama, Ya. baret, bawa ke tempatnya Om Wildan, das ya, aja. terima kasih Solusinya. banyaknya Om. Iya. Ini review jujur tanpa ada rekayasa Yes. dan real apa adanya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah like. Jangan lupa dukung terus channel saya untuk lebih berkembang. Tinggalkan komentar kalian di kolom jembatan Bulu. Tuh fans saya tuh si Pas Denny respon kok, Predator. kalau di Ya. cek di komentar juga kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.